Oke, masih dengan Profesor Kardus. Pada 22 Juli 2024 kemarin, sebuah artikel telah diterbitkan oleh jurnal ilmiah Nature, yakni sebuah esai dari hasil penelitian seorang profesor ahli ilmu kelautan Skotlandia, yakni Andrew Sweetness, yang diketahui selama 10 tahun terakhir timnya fokus mempelajari sebuah wilayah perairan yang terletak antara Hawaii dan Meksiko yang disebut Clarion-Clipperton Zone. Di sana, Andrew dan timnya awalnya hanya menganalisis keadaan ekosistem laut dalam. Ia dan timnya juga banyak mengambil sampel batuan dan tanah-tanah dari dasar laut untuk mengukur konsentrasi oksigen laut dalam. Ketika mereka mendapatkan sampel, mereka sebenarnya sudah memprediksi bahwa ketika sampel tersebut diangkat, pasti kadar oksigennya akan menurun seiring berjalannya waktu. Namun, saat itu terjadi sesuatu yang aneh. Dalam instrumen pengukur, terdeteksi bahwa sampel air dan material laut dalam tersebut malah mengalami peningkatan konsentrasi oksigen, yang artinya ada mekanisme lain yang menyuplai oksigen hingga konsentrasinya menjadi semakin tinggi. Hal inilah yang saat ini ramai diperbincangkan, bahwa ada sumber oksigen lain yang berbeda dengan sumber oksigen di bumi saat ini, yang kemudian disebut sebagai oksigen gelap atau dark oxygen. Ya, sebelum Profesor Kardus mengulas lebih dalam tentang dark oxygen, kalian wajib tahu bagaimana oksigen terbentuk, terdistribusi, hingga sampai ke dasar lautan bumi. Diketahui, mayoritas oksigen yang kita gunakan dan ada di bumi saat ini adalah hasil dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme seperti tumbuhan, alga, dan jenis bakteri tertentu. Pada tumbuhan, proses ini terjadi pada sebuah sel yang disebut sebagai kloroplas, yang di dalamnya ada pigmen hijau yang disebut sebagai klorofil. Ya, pigmen hijau klorofil inilah yang tiap hari menangkap radiasi sinar UV atau memecah air dan karbon dioksida untuk menghasilkan zat gula, juga oksigen yang merupakan limbah dari sistem fotosintesis. Oksigen inilah yang tiap hari terdistribusi ke seluruh bumi, tersirkulasi di atmosfer. Namun, tak semua wilayah di bumi ini mendapatkan pasokan distribusi oksigen, terutama di wilayah laut dalam. Pada perairan atau lautan, wilayah permukaan yang dapat dijangkau sinar UV merupakan wilayah dengan konsentrasi oksigen tertinggi. Tak hanya didapat dari hasil difusi gas dari oksigen di permukaan, bahkan banyak organisme permukaan laut seperti halnya alga dan fitoplankton rutin memproduksi oksigen tiap detik. Bahkan diketahui 50% oksigen di bumi ini diproduksi oleh mikroorganisme tersebut. Namun, semakin dalam kita menyelam, maka semakin kecil pula sinar UV yang terdistribusi dan dapat masuk, yang pastinya membuat organisme pelaku fotosintesis enggan untuk hidup di sana. Hal itulah yang membuat kedalaman laut umumnya memiliki rasio konsentrasi oksigen yang rendah. Tapi, jika tidak ada oksigen, kenapa ya makhluk-makhluk laut dalam mampu melakukan respirasi untuk bernafas? Iya, dalam teori sebelumnya, oksigen laut dalam mayoritas diperoleh dari hal yang disebut sebagai sirkulasi termohelin, yakni situasi perbedaan massa jenis air yang disebabkan oleh suhu dan salinitas. Sirkulasi termohelin ini diteorikan melintasi dasar laut, menciptakan arus konveksi yang kaya oksigen, meski tergolong rendah dan lambat. Tapi sirkulasi termohelin inilah yang bertanggung jawab memasuk oksigen untuk kehidupan di laut dalam. Namun saat ini, sebuah bukti penelitian baru menunjukkan bahwa ada sebuah mekanisme alam lain yang dapat memproduksi oksigen dalam jumlah besar layaknya oksigen yang diproduksi oleh organisme fotosintesis. Ya, dan hal itu terbukti setelah para ilmuwan melakukan pengamatan biologis dan mempelajari keadaan geologi di wilayah Clarion-Clipperton Zone. Tim ilmuwan yang dipimpin oleh Andrew Sweetman menemukan fakta yang mengejutkan, bahwa oksigen di laut dalam secara rutin terus diproduksi melalui mekanisme elektrolisis alami yang dilakukan oleh gugusan batuan kecil laut dalam yang kaya akan endapan logam atau polymetallic nodule. Batuan konkrasi ini
adalah batu yang hanya terdapat di laut dalam. Batu-batu ini tercipta dari aktivitas geokimia, yakni proses presipitasi atau pengendapan logam dari air laut yang berlangsung selama jutaan tahun, di mana batu-batu ini diketahui tumbuh sekitar 1 cm dalam beberapa juta tahun. Batu ini kaya akan logam khusus seperti halnya kobalt, mangan, dan nikel. Bahkan dalam 2 dekade terakhir, banyak perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi untuk mengeksploitasi batu-batu tersebut yang akan digunakan sebagai bahan-bahan dalam industri teknologi seperti halnya baterai listrik dan lain-lain. Tapi diketahui, selain sangat kaya polimetalik, saat ini ada fakta mengejutkan yang diperoleh oleh para tim ilmuwan, yakni batuan-batuan tersebut diketahui dapat menciptakan keadaan elektrolisis, yang merupakan proses pemisahan molekul menggunakan arus listrik searah. Sistem elektrolisis umum digunakan oleh kapal selam untuk memproduksi oksigen. Kapal selam umumnya memiliki perangkat elektrolisis canggih yang mampu memisahkan molekul air H2O hingga memisahkan oksigen dan hidrogen. Oksigen hasil elektrolisis itulah yang nantinya digunakan di dalam kapal selam. Ya, mekanisme elektrolisis alami inilah yang kemungkinan dapat dilakukan oleh batu polimetalik nodul tersebut. Seperti yang kita tahu, pada kondisi tertentu, besi-besi berkerat yang teroksidasi bisa saja menghasilkan arus listrik kecil saat berinteraksi dengan air asin secara terus-menerus. Ya, para ilmuwan memprediksi pada keadaan tertentu, nodul polimetalik tersebut dapat tiba-tiba mengalirkan arus listrik searah hingga menciptakan keadaan elektrolisis yang akan memisahkan atom oksigen dan hidrogen dalam molekul air. Bahkan, para ilmuwan telah beberapa kali melakukan uji eksperimental dengan menggunakan sampel batu laut di laboratorium, dan hasilnya positif bahwa sebuah sistem yang memiliki kelimpahan batu nodul logam diketahui akan mendapatkan peningkatan konsentrasi oksigen secara teratur. Bahkan diketahui dalam uji sampel, tim berhasil mengukur tegangan pada satu bintil batu. Diketahui tiap bintil batu bahkan dapat menciptakan arus listrik sebesar 0,95 volt. Namun tentunya bukti hasil eksperimental ini jelas nantinya akan mengacaukan rencana eksplorasi penambangan batu laut dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan material teknologi di masa depan. Karena jika benar terbukti batu-batu tersebut merupakan sumber oksigen krusial bagi biota laut dalam, tentunya para pemerhati lingkungan hidup tak akan membiarkan batu-batu tersebut diambil begitu saja dari dalam laut. Hal ini tentunya akan menciptakan konflik dan benturan kepentingan. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang dark oxygen. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Teluk Meksiko mengabarkan